Kita pun harus membuat kesalahan dalam hidup kita. Harus. Banyak sekali public figure di negara kita yang aku ngerti mereka emang harus memaintain image yang baik. Tapi untuk memaintain image yang baik itu mereka berpura-pura gak pernah minum lah, gak pernah keluar ke tempat dugem lah. And it's so hypocritical. Aku tuh yang get out of my way, get out of my way, move. Zaman aku Cinderella, Oh Peekaboo, Oh Baby, I was 13 years old, 14 years old. Bener-bener yang bully banyak orang tua lagi. Iya. Iya kan? Iya. Dulu mama aku sempat membuat aku merasa bodoh, membuat aku ngerasa kecewa dengan diri aku sendiri. Dan kekecewaan yang aku rasakan terhadap masyarakat, terhadap orang tua aku, terhadap orang-orang yang membuli aku, memotivasi aku untuk membuktikan melalui prestasi aku, bahwa apapun yang mereka katakan aku akan berada di atas. Jadi mayoritas teman-teman yang aku miliki mereka benar-benar hanya teman nongkrong, tapi mereka nggak ada buat aku kalau aku butuh mereka. Aku nggak punya teman curhat. Bukan teman kali. Oke. Episode kali ini nih kita sama Cinta Laura. Nah, nama podcast ini tuh nggak selesai kumpul. Oke. Itu tuh dipilih karena kalimat yang sering kita dengar lah waktu sekolah dulu. Aku nggak familiar. Nggak familiar ya? Karena bukan sekolah di sini dia. Nah, tadi kan udah aku jelasin juga off-air kalau podcast ini tujuannya adalah Bank Library buat dokumentari perjalanan hidup orang-orang. Ya, berarti nanti aku minta footage-nya ya. Boleh banget. Ini kan nanti tinggal diambil kan udah diupload jadi ada digitalnya kan. Enak, nggak gratis, nggak bayar timnya. Oke. Hemat. Ada 3 fase, ada 4 fase nanti. Ada 4 segmen. Sekarang fase pertama adalah kamu ceritain aja perjalanan kamu dari titik awal lahirnya di mana, sekolah TK, SD, SMP. Karena kenapa aku pengen tanya ini ke semua orang? Maksudnya semua orang kan dari tahap 0 sampai sukses itu kan berarti orangnya nggak banyak, cuma sedikit. Setuju nggak? Karena kan kita tahu yang namanya sukses itu udah pasti panjang, lama, susah, tidak mudah. Nah makanya aku pengen tahu nih, apa sih yang membentuk karakter kamu yang sekarang tuh? Circle-nya seperti apa sih? Seperti apa environment-nya, seperti apa dari kecil? Nah itu kan berpengaruh sama teman sekolah. Orang tua milih kita sekolah di mana, tempat kita tinggal kan berpengaruh. Ya udah sekarang kamu ceritain dari kecil, lahirnya di mana, tinggalnya di mana, sampai ke titik sekarang. Fase 1, kita siap denger. Alright, jujur tau gak sebelum aku cerita, I'm super excited to be here. Karena jujur akhir-akhir ini aku agak bosen banget dengan, memang cenderung aku kalau podcast tuh yang serius-serius, yang berat-berat. Berat-berat dalam arti dari segi intelek dan cara menyampaikan topiknya lah ya. Ide-ide kompleks lah. Kalau di sini I'm just looking forward to be real. Dan apa ya, dan ya hopefully orang bisa dapet sisi lain dari aku lah gitu. So tanya tim aku tadi sebelum datang, I'm like guys, I'm super excited to go to Lex's podcast gitu. Alright, tadi kan aku suruh cerita, jadi aku ngarang dulu ya. Kok nggak? Jangan ngarang dong. Enggak, kan nanti suruh cerita dari sperma sampai ke sel telur. Ke sel telur. Itu kan dari miliaran sampai kita yang the chosen one itu kan. Jadi gak bisa dipungkiri dari aku lahir, aku yakin aku tuh orangnya kompetitif banget. Jadi aku, hayalan aku adalah saat aku dulu masih di dalam perut ibu aku, waktu sperma papa aku ketemu telur ibu aku tuh yang get out of my way, get out of my way, move, it's mine. Pokoknya sampai jadi ya, sampai. Bener-bener tuh yang nonjokin, bunuh-bunuhin sel-sel lain, sperma lain. Yang balapan bareng tuh ya. Iya, pokoknya intinya kalau bahasa kasarnya move bitch, get out of my way. Jadi akhirnya aku yang menang, cause I like to win. Gitu. Akhirnya lahir dan mama aku dulu lahirnya sesar. Mama aku. Gitu. Jadi mama aku memilih untuk sesar karena mami aku inginnya aku lahir 17 Agustus. Padahal 9 bulan mengandung itu harusnya awal September. Tapi mama aku tanya dokternya, dokter ini anak saya udah boleh keluar belum? Kata dokter, oh udah siap kok. Panjangnya udah cukup, beratnya udah cukup. Boleh kalau mau 17 Jadi akhirnya lahirnya 17 Agustus. Wah.
Terus Pas kemerdekaan Indonesia ya. nggak hanya itu, ternyata aku juga sungsang. Jadi kepala di atas, kaki di bawah. Makanya mama aku dari dulu selalu bilang aku keras kepala banget. Karena dikeluarin aja secara paksa gitu. Oke. So dari dulu tuh udah yang I wanna do things my way Tapi gitu. kamu anak tunggal atau punya saudara, Ya, punya adik? aku sendiri gitu. Wah, anak tunggal. Dan ada cerita lucu. Oke. Jadi waktu aku umur 2 tahun, 2,5 tahun kita tinggal di Johor Bahru, Malaysia. Oke. Jadi dari kecil sampai umur 12 tuh aku selalu pindah-pindah negara karena papa aku kerja di industri perhotelan. Oke, jadi muter ya. Muter-muter. Jadi waktu umur 2,5 tahun aku lagi di Johor Bahru, Malaysia. Dan suatu hari mama aku pulang. Nggak dari keluar lah. Aku di sudut ruangan. Ini film horor nih. Mama aku datengin, sayang kenapa? Mama aku datengin, sayang what's wrong? Aku berbalik. Saat aku berbalik, mama aku ngeliat aku pegang foto. Foto Oke. itu adalah mama aku dengan seorang bayi. So ngomong gini ke mama aku, Mom, why'd you have another baby? Kenapa kamu punya anak lagi? Terus mama aku langsung ketawa tapi kasihan, like, sayang, that's you. Itu kamu. Dari kecil udah drama ya, dari kecil. Pantesan jadi aktor, aktris. Dari kecil udah umur 2 tahun itu. 2,5 tahun. Jadi dari kecil aku yang namanya punya saudara tuh nggak mau. Aku selalu bilang ke mama papa aku, kalau kalian punya anak lagi aku akan kabur. Atau Ngeri jangan banget. ditiru ya. Jangan Ngeri ditiru. banget. I'm gonna throw that baby out the window. Seriusan banget sih. Iya tapi aku nggak violent ya guys. Aku Iya, nggak punya ngerti, jiwa ngerti, pembunuh. ngerti, Tapi itu ngerti. aku dramanya aku. Aku lempar keluar jendela gitu. Kebayang sih. Kan aku punya anak ya, maksudnya gak kebayang sih kalau Zizi kayak gitu sih. Anaknya berapa? Baru satu. Baru satu. Umur 5 tahun. Mau punya adik nggak dia? Ya dia sih ngikut kita aja, tapi dia suka, dia pengen punya. Oh, dia Kadang-kadang pengen punya. staff aku ada yang lagi hamil, terus dia pegang perutnya, baby, dia memang seneng kayaknya. Oke, dari kecil emang aku seneng dikasih perhatian full oleh orang tua aku. Jadi dari umur segitu tuh udah jelas tidak mau ada siapapun dalam Gak mau ada keluarga. kompetitor. No. Gokil, kurang kompetitif apa dia ya? Nah di usia 2,5 tahun mama papa aku juga sadar bahwa aku atletis banget. Jadi kalau anak kecil pada umumnya nggak bisa berenang di kolam renang yang Dewasa atau dewasa remaja? atau apa? Yang ya oke. Dewasa. Aku umur 2,5 tahun tanpa pelampung udah bisa berenang. Begitu? Begitu. Karena Otodidak aja? karena dari umur 6 bulan dicemplungin ke air. Oh, gitu. memang pendidikannya kayak gitu, Ti. Iya. Kan banyak tuh sekarang yang anak bayi tuh udah mulai diajarin berenang dari waktu umur 2 bulan 3 bulan udah mulai ditaruh di kolam renang. Ya, jadi intinya setelah itu aku pindah ke Jerman. Aku tinggal di Jerman untuk cukup Tuh lama. sampai umur berapa tuh di Malaysia? Sampai umur 4. 4 tahun. TK nggak di sana? Iya, aku Nah, ingat. ini yang pengen kita tahu nih, cerita-cerita Montessori. TK. Salah satu cerita yang nemplok banget di kepala aku TK tuh cerita hidupnya Gofar Hilman sama Panji. Oke. Kalau Gofar Hilman dari TK dia udah jadi pembuli. Oke, woi. Jadi dia nguasain prosotan. Oke. Jadi prosotan yang boleh naik prosotan sama dia harus izin sama dia. Wow. Gokil nih orang. Iya. Nah, coba TK nih ada nggak cerita TK yang cinta yang terkenang gitu, yang sangat memorable di Jadi TK? waktu di Malaysia dulu aku ke international school. Jadi anak-anak di situ juga beragam dari negara macam-macam, gurunya pun dari luar juga. Dan dari kecil aku udah punya jiwa performer. Dari kecil tuh aku dijajelin MTV sama mama aku. Jadi suatu hari karena rambut aku pendek, aku curi wig mama aku bawa ke sekolah, aku Wignya panjang? pakai wignya panjang segini, ada fotonya. Pecawak. Terus aku bilang ke guru aku, look at my long hair, look at my long hair. Terus kan itu lagi zaman-zamannya Macarena tuh yang jadi pakai wig. Terus kita lagi assembly di tengah-tengah, terus dansa Macarena sambil pakai wig. Terus aku inget sampai sekarang masih inget guru aku ambil wignya, dia pun pakai, terus ketawa-ketawa. Terus kita joget-joget di kelas gitu. Itu umur 4 tahun. No, itu masih umur 3 tahun. 2,5 tahun udah drama. 3 tahun udah perform. TK tuh ya, berarti. Iya, bener-bener preschool. Ya, preschool. Tunggu, berarti ada berarti DNA atau dari siapa nih keturunan ini nih, jiwa ininya nih? Soalnya kan keturunan bisa 7 sampai atas tuh, bisa sampai 7. Kakek atau papa atau mama Kayaknya kalau dari yang punya jiwa artnya. art
jadi dulu nenek aku yang Indonesia dari mama aku, dia ikut audisi Tiga Darah. Oh, dari nenek berarti turunnya. Mama Terus, nggak ada? Mami waktu remaja kalau nggak salah katanya sih coba ikut-ikutan Putri Indonesia gitu. Oke, berarti nenek itu penyanyi ya? Kayak dia nggak masuk jadi Tiga Darah. Tapi kan ikut audisi kan? I don't know kalau nyanyi atau menari, I'm not sure karena udah Oke. lama banget. Kalau aku tuh nenek aku punya papa di Jawa, dia dalang wayang terhormat. Jadi memang ada darah. Jadi pas aku pelajarin kenapa jiwa seninya bisa turun, memang harus dari DNA ternyata. Right. Itu kan soalnya menarik. 2,5 tahun udah drama gila. 3 tahun perform. Berarti keturunannya dari mama berarti ya, bukan dari papa. Enggak dari papa. Papa aku tuh yang menyebabkan aku punya etos kerja yang luar biasa disiplin. Oh, kombinasi tepat. Tadi aja kan kita kan podcast jam 4 sore, aku udah nyampe jam 3.57. Dan 15 menit sebelum sampai aku udah WhatsApp kan, hey, bener. my way. Itu dari papa tuh ya? Yes, sangat. Oke, menarik nih. Jadi aku bisa tarik pelajaran. Oke, 4 tahun TK di pindah Malaysia. Ke Jerman. Umur 4 pindah ke Jerman. Umur 4 udah pindah ke Jerman. Iya, Oke. ke Berlin. Sekolah di sana. Sekolah di sana. Momen TK. apa ya yang sekolah di sana? Momen apa yang kamu ingat ya? Tadi kan dance Macarena tuh. Yeah. Tadi pakai wig panjang. Jadi umur 5 tahunan aku inget itu masih musim gugur lah, jadi belum terlalu dingin. Okay. Di sekolah aku kan ada monkey bars gitu untuk manjat-manjat, ada prosotan. Ninja Warrior kalau sekarang tuh. Apa? Ninja Warrior, yes. Okay. Jadi dari umur segitu aku udah yang gelantungan, bisa salto, bisa monkey bars, bisa loncat-loncat, nggak takut ketinggian, nggak takut apapun. Terus cowok-cowok kan biasanya kan kalau anak kecil cewek malu-malu, kalau aku nggak, aku yang hai, langsung aku genggam tangannya, langsung aku tarik gitu. Terus ada foto aku di ujung sendiri, ada 4 orang di sebelah aku, tangan aku nyempil gitu ke cowok. Kayak pegangan gitu. Agresif banget ternyata ya dari kecil ya. Oke. But you know what's funny? Ini waktu SD umur 7-an lah di Jerman. Jadi nggak tahu kenapa papa aku memang tidak tahu caranya membesarkan anak perempuan. Dia lebih tahu bagaimana membesarkan anak laki-laki ya, karena dia sendiri seorang laki-laki kan. Okay. Jadi aku ingat waktu aku umur 7 tahun, aku tuh dibeliin baju cowok. Cowok tuh pakai kerah polo shirt gitu, khaki shorts warna abu-abu, bukan abu-abu, sorry, krem, yang menurut aku pada masih saat inget itu loh kamu detailnya. jelek banget. Iya, karena aku ingat, aku nangis kan, tadinya excited. Mama aku bilang, papi has a present for you, ada hadiah. Seneng dong. Apa yang kamu bayangin? Jarang, ya aku tahu pasti baju, tapi papa aku tipe orang yang sangat mendidik aku bagaimana mengerti value di balik uang. Jadi nggak pernah dimanjain walaupun kita hidup sangat nyaman gitu. Berarti menarik. Berarti didikan orang tua mempengaruhi karakter kamu banget. Ya? Jadi dibeliin hadiah tuh sesuatu yang jarang banget. Jadi excited dong udah. Dibuka baju cowok. I was so angry, nangis-nangis. Terus mami bilang, sayang please, kasihan papi udah beliin, pakai ya. Tapi itu pakainya nggak sudi gitu ya. I'm so angry, this is ugly, I look like a boy. Udah jarang dibeli, sekali dibeliin baju cowok lagi ya. Iya, dan yang menyebalkan, nggak tahu kenapa papaku tuh bener-bener nggak ngerti fashion. Aku dulu dipaksa ke sekolah, itu ikat rambut harus ikat satu, rambutnya sini pakai gel laki-laki. Jadi rambutnya silk tuh silk gitu ya. ya. Rambutnya tuh keras dan aduh, pokoknya nggak dibolehin cantik deh. Tapi gara-gara itu aku ngerasa itulah salah satu alasan kenapa sisi maskulin aku cukup tinggi. Walaupun aku sekarang dandannya feminin, kalau dari attitude dan juga keberanian dan juga kemampuan untuk melakukan hal-hal fisik, berolahraga, berantem dan lain sebagainya, aku sangat maskulin. Dan makanya dari kecil sampai besar aku atlet segala macam olahraga, terutama berenang, basket, lari. Tapi itu cerita nanti lah. Intinya tadi TK di Jerman ini. Iya ya, jadi papa aku beliin aku baju cowok, rambutnya harus di gel, nangis. Dan inget banget waktu lagi pulang ke Indonesia di usia 7 tahun kan, sempat rambutnya agak kebakar karena kita holiday di Spanyol. Jadi dipotong pendek. Lagi ambil anduk tuh di kolam renang di Bali, kita holiday. Terus ada pool boy-nya yang bilang, "Ibu, anaknya ganteng sekali ya." Nangis. Aku ngomong gini, I'm not a boy. Langsung persis nih ngomongnya kayak gitu. I'm not a boy. Look at my earrings. Karena aku pakai anting. Oke. Tapi sedih banget. Itu dibondol abis sih soalnya. Bener-bener gini.
model Anaknya cowok. ganteng banget. I was so pissed. Tapi ya itu jujur setelah itu umur 11-an pindah ke Indonesia. Berarti 4 tahun di Jerman. Lama 6 Lebih tahun. 6 tahun ya di Ya 6 Jerman. tahunan lah di Jerman. Terus pindah ke Indonesia. Sisi cowoknya tuh masih kenceng banget. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Awalnya ada sekolah di Bogor namanya International Oh, kamu School tinggal di Bogor of nih? Bogor. Sempat tinggal di Bogor dulu. Oke. International School of Bogor. Karena papa aku gak suka Jakarta. Baru pindah ke Jakarta International Schoolnya tuh umur 13, kelas 9. So in grade 9 I moved to JIS, tapi grade 7, 8, 9 itu Nah di Bogor ada cerita menarik ya di Bogor? Coba cerita memorable ada gak? cerita menarik. Harusnya sih ada ya, tunggu agak ngeblank. Itu SD, SMP Iya, berarti ya? SD? Bener, Kelas 5, kelas 6 SD kan? Kelas 7, ya. Kalau lupa gak apa-apa kita skip ke yang di JIS. Enggak, yang pasti kalau secara attitude Mention sama nama mungkin mau mention nama gitu. Siapa teman SD yang memorable. Lucu-lucu loh cerita-cerita Panji itu dulu dipalak sama junior. Lucu-lucu banget. Kayaknya karena pada saat itu sebagai cewek aku udah masuki usia preteen. Jadi bukan remaja tapi preteen. Yeah. Perempuan cenderung di usia 9, Lagi 10, 11 tahun cinta monyet, udah mulai cinta monyet bukan? cinta monyet, udah mulai jahat dengan satu sama lain. Oh gitu? Ya. Masa sih? Ya. Jadi karena aku sosoknya kompetitif dan apa adanya, aku Jahat ingat gimana banget. Waktu itu aku lagi di kelas science, I was in science class. Dan tiba-tiba ada sebuah kertas yang berputar di sirkulasi di kelas. Itu tuh tulisannya yes, no. Terus ada orang yang coret yes, ada orang yang coret no. Ya biasalah anak umur 11 tahun pasti yang ini apaan nih? Ah no aja deh, malu. Kalau yesnya ternyata enggak gimana. Nah enggak lama. Tapi kosong? Kosong, cuman yes, Cuma blank, no. yes sama no gitu? Dan semua anak di kelas tuh disuruh isi. Ada anak di kelas yang memulai kertas itu. Nggak lama setelah itu aku belajar bahwa kertas yes no itu artinya apakah kalian mengundang cinta ke pesta ulang tahun siapa gitu. Dan, Oh gitu? Dan karena banyak anak-anak waktu itu nggak punya konteks, mayoritas pilih no. no. So that was aku mulai ngerasa dibully secara sosial. Itu umur 10-11an lah. Mulai ada respon hate. kamu gimana? Apakah fight back atau biarin aja? Pada waktu dari kecil aku udah punya ego yang tinggi. Oke. Seru banget nih emang nih. Jadi tentu sakit hati. Sempat sakit hati dan berpikir why are the girls so mean to me. Cuman aku masih tidak terlalu terdampak oleh bullying secara sosial itu karena aku ngerasa pada saat itu aku masih punya cukup banyak teman, cewek maupun cowok. Aku sangat sibuk dengan ekskul aku seperti olahraga, ngedance dan lain sebagainya. Dan tentunya di sekolah pun kalau secara akademis nilai-nilai aku selalu di atas gitu. Itu rata-rata lah ya? Ya selalu paling tinggi lah. Oke, 1, 2, 3 gak? 1, 2, 3 ranking gitu? Dulu kan zaman dulu kan kayak gitu ranking 1, 2, 3. Gak ada ya? Sistem kita gak gitu. Oh beda ya kalau di international school beda. ya? Intinya selalu salah satu yang paling tinggi di kelas lah. Oke. Top of the class. Itu di Bogor pertama kali dibully berarti? Iya. And awalnya aku gak terlalu mikirin. Tapi di usia 12 tahun. Itu adalah tahun dimana gak hanya aku usus buntu. Tapi gara-gara gak bisa beraktivitas secara fisik karena harus nunggu operasinya. Selesai? Membaik, kan? recovery. Aku ikut modeling acting competition yang kebetulan jurinya pada waktu itu salah satu casting director terbesar di Indonesia. Dan dari situlah karir aku dimulai. Benar-benar gara-gara kompetisi itu. Gara-gara usus buntu? Yes. Menarik nih Pram. Nah ini nih aku sukanya belajar hidup, perjalanan hidup orang tuh kayak gini. Maksudnya musibah ternyata jadi berkat ternyata kan. Aku dari dulu di dalam hati ngerasa aku punya jiwa performer ya. Tapi lagi-lagi ego aku dan juga didikan papa aku membuat aku berpikir aku mau jadi astronot lah, mau jadi dokter lah, mau jadi businesswoman lah. Tapi dari kecil kalau ada tamu datang ke rumah, aku bakal buka pintu belakang lebar-lebar karena kita punya halaman yang besar banget kan. Aku nyalain musik keras-keras langsung aku nyanyi. Kayak mau itu Celine Dion lah, mau itu Britney Spears. Aku nyanyi sekuat tenaga supaya semua tamu-tamu orang tua aku bisa denger aku nyanyi. And I would dance in front of the TV. Dan aku udah promosin diri sendiri dari kecil. Gokil ya. Udah. Tapi kamu nanya, berarti kalau nggak usus buntu nggak akan kebuka gerbang itu atau memang tetap seandainya kamu nggak usus buntu, apakah kamu akan tetap cari jalur ke entertain?
kayaknya tanpa usus buntu, walaupun di dalam hati ingin menjadi seorang entertainer, mungkin jalan itu gak akan terbuka. Karena aku gak akan tahu dari mana aku bisa terdiscover. Jadi itu memang bener-bener. Itu anugerah, a blessing in disguise, tapi juga a curse dari Tuhan menurut aku. Dia kan lagi sakit, cuman jadi ikut. Nah itu abis ikut audisi itu? Langsung aku dapet sinetron pertama aku yang Cinderella itu. Oh my God. Segitu aja jalannya pertama. Soalnya zaman dulu kan belum ada digital kan, nggak ada jalur-jalur follower banyak dulu baru jadi main film. Enggak. Tapi social media udah ada, Facebook udah ada, banyak blog-blog udah ada, banyak forum-forum, bahkan Twitter baru mulai dikenal. Cuma kan zaman dulu, kalau sekarang kan ada istilah kalau kita punya number baru ikut cast tuh bisa tuh. Maksudnya lebih punya potensi jadi pemeran utama lah kalau punya numbers kan. Zaman dulu kan nggak ada gitu-gitu kan. Walaupun sosmed udah mulai muncul ya. Iya. But that's why tadi aku bilang it's a blessing and a curse. Karena gara-gara bisa dibilang di satu sisi Tuhan sangat memudahkan permulaan karir aku. Dalam arti aku langsung dapet peran utama, sinetron itu langsung hits. Banyak orang langsung familiar dengan aku. Cuman kenapa curse? Karena disitulah aku mengalami bullying yang kayaknya mayoritas orang di dunia gak akan rasakan. Karena bullyingnya bukan hanya di sekolah, tapi orang-orang yang gak dikenal. Mau itu di dunia online, maupun secara langsung. Kalau ke mall-mall misalnya ada orang yang... Bullyingnya gimana yang kamu alamin? When I first started my career, aku kan karena memang tinggal di luar negeri seumur hidup aku. Emang bahasa Indonesia bukan bahasa ibu aku. Iya, zaman dulu kan bully kamu ngarahnya ke sana karena kan? aksen. Dan mau berapa kali pun sampai mulut berbusa-busa aku bilang memang aku gak tumbuh besar di Indonesia, orang gak mau dengerin. Intinya ini anak blasteran mamanya Indonesia, kenapa gak bisa bahasa Indonesia gitu. So they bullied my accent, termasuk jargon yang sempat besar, yang FYI. Yes, yang FYI sampai sekarang itu bukan aku yang ngerekam, itu suara aku diambil dari sinetron aku, digabung-gabungin sama gak tahu entah siapa, dibikin musik. Apa itu? Gak ada. I don't even care what it is. Oke. Tapi itu ikonik banget loh. Salah satu ikonik jargon yang sampai sekarang tuh. Iya, blessing in disguise lah. Bisa dibilang itu viral, yang dikatakan viral zaman pada dulu, zamannya. pada zamannya benar. Dulu gak ada istilah viral, berarti dulu apa ya? Booming, hits. Kalau dari sinetron Bidadari kan kasihan deh lo, gitu kan. Era itu inget gak kamu? Gak inget ya? Aku belum di sini. Oke, benar belum. Oke, lanjut dari sinetron itu dari umur 12 berarti udah terjun ke entertain. Iya. Itu gimana situasi di sekolah? Nah, kan udah terkenal kan? Udah terkenal dan 6 bulan setelah menjadi quote unquote terkenal, aku pindah ke JIS. Menarik nih, pindah ke Jakarta. Dan orang selalu bilang, kamu enak gak sih sekolah di JIS? Ini bukan aku menjelekan ya. JIS yang Pondok Indah kan? JIS Pondok Indah. Dari segi akademis menurut aku JIS adalah salah satu sekolah terbaik di Jakarta. Tapi kalau dari segi sosial, jujur kayak Mean Girls di dunia nyata. Kalian tahu film Mean Girls yang ada Lindsay Lohan-nya? Itu kalau dari segi sosial ya, bukan akademis. Bener-bener ngeliatin dari bawah sampai atas gitu ya. People are mean. Dan aku mengalami segala macam, mau itu dari bulian verbal, bahkan fisik sih enggak, tapi verbal dan sosial sehingga dikucilkan dan disudutkan luar biasa pernah. Dan suatu hal yang aku gak akan pernah lupa banyak sih. Ada dua lah, satu aku lagi aku masih grade 9, freshman disebutnya. Freshman. Okay. Anak baru ya. Iya, aku masih freshman dan aku lagi ngelewatin tempat nongkrongnya kakak kelas. Oke, menarik nih. Aku gak akan sebut namanya. Oke. Tapi nanti ada cerita di usia 20 saat aku bertemu dia lagi. Revenge. Aku lagi lewatin tempat nongkrong kakak kelas, terus gak tanpa alasan, bener-bener hanya demi membuat aku merasa takut, dia teriak, "Dyke!" Oke. Tahu gak artinya dyke? Aku gak tahu itu artinya apa. Dyke itu, slang itu kan? Sort of kayak lesbian atau gitu. Apa karena rambut gitu. Kamu? Enggak, rambutnya udah panjang. Enggak ada alasan. Emang dia benar-benar emang pengen bully aja. Orang jahat yang pengen ngebully dan tahu karena aku pada waktu itu gak punya banyak teman dan masih anak baru. Hal-hal seperti itu pasti membuat aku takut dan membuat dia merasa lebih superior. Yang kalau dilihat sekarang sebagai orang dewasa, it's like aku kasihan sama dia. Bocil berarti itu. Iya, bocah. Terus ada juga kasus waktu itu kita lagi assembly gitu dari kelas 9 sampai kelas 12 di satu hall.
Terus aku bersin. Tiba-tiba ada kakak kelas di belakang aku. Beda lagi, bukan kakak kelas yang tadi. Ew, gross. Ya Terus ampun. temennya ngomong gini. Bersin doang? Iya, Lebay banget ya? temennya ngomong gini, hey, she can hear you, don't say that. I don't effing care. Tapi kamu denger tuh ya? Di belakang aku kok. Okay, She was like, I don't effing care. Let her hear it. Gross. Terus ya bener-bener jadi ketakutan gitu kan. Jadi dan ya pokoknya banyak banget deh rumor-rumor yang dimulai oleh bahkan orang-orang di kelas aku sendiri. Bahkan pertemanan yang aku jalin dari kelas 9 sampai kelas 11. Jadi 3 SMP sampai 2 SMA pertemanan yang aku jalin dan aku bangun itu gak ada yang sincere. Dalam arti gitu? Enggak. Dalam arti mayoritas teman-teman yang aku miliki mereka benar-benar hanya teman nongkrong, tapi mereka nggak ada buat aku kalau aku butuh mereka. Aku nggak punya teman curhat. Bukan teman kali, bukan teman. Ya sorry. Jadi kalau aku tuh ada klasifikasinya. Itu mungkin itu namanya kenal. Ya. Beda loh kalau teman. Teman tuh minimal dia udah pernah ke rumah kita lah. Tapi intinya kelas 9 lah dan juga permulaan aku di dunia entertainment lah yang membuat aku menjadi dari dulu mandiri tapi jadi hyper independent. Karena lagi-lagi ego aku adalah sebuah curse tapi blessing juga karena sesakit-sakit hatinya aku nggak akan pernah cerita ke siapapun. Aduh sama banget lagi ini. Terus mama papa aku pun pernah aku sempat berusaha open up tapi mereka nganggap remeh sehingga aku merasa cerita aja, gak usah perasaan ya? Aku nggak divalidasi dan itu juga menimbulkan kekecewaan yang luar biasa gitu. Berarti gini, dari umur remaja kamu udah ngadepin bullying itu yang bikin kuat mental kamu nih berarti. Banget. Ya? Dan bullyingnya lagi-lagi di ranah pribadi aku dibully setiap hari. Semuanya ya, semua aspek di ranah profesional. Profesional mau juga. Itu ke mall diteriakin hujan becek atau like kalau di online orang apa-apaan sih lebay, sok bule, bla bla bla, and it's like sekarang banyak yang ngomong kayak gini. Sekarang banyak. Malahan gak usah yang blasteran deh. Lihat anak-anak Indonesia asli nggak ada blasterannya sedikit pun. Mereka nggak bisa bahasa Indonesia, nggak bisa bahasa itu kan nggak salah mereka juga kan, bener dong. Satu sisi ada kesalahan dari orang tua, tapi di sisi lain unfortunately aku ngerasa mereka punya yang namanya internalized racism. Apa artinya internalized racism? Di mana mereka rasis terhadap ras mereka sendiri, merasa bahwa bahasa Indonesia nggak keren negara gitu. Dari mana mereka berasal itu di bawah negara barat atau maju. And I feel bad karena itu lagi-lagi emang salah society, salah keluarga, salah banyak pihak lah. Enggak, itu salah negara itu salahnya. Iya, true, that too. Itu salahnya negara karena negara tidak pernah hadir di dalam dunia entertainment kita. Makanya aku bikin partai politik tahun depan. Oh ya? Ya. Wow, apa namanya? Pengennya sih PKI, cuma kan nggak boleh akronim itu dipakai kan. Partai Kreatif Indonesia. Oh cool. Jadinya Partai Kreatif Republik Indonesia. Aku udah announce ini di KUI, aku announce di mana-mana memang. PKRI. Dia khusus concern ngerjain kreatif industri aja, nggak mau ke alam. Karena kan SDM itu kan kreatif ini kan resource-nya infinity dia. Dari gagasan, dari pikiran bisa jadi sesuatu. Oke, lanjut. SMP. Ya. SMA. Di mana SMA? SMA nih seru nih harusnya nih, banyak cerita-cerita menarik nih. Pacaran boleh gak sih? Pacaran kita buka ini pacar pertama, pertama nih, cinta pertama, karena pasti menarik nih. Cinta pacar pertama bukan berarti cinta pertama. Bener juga lagi. Cinta pertama dulu, cinta pertama nih, yang benar-benar mungkin kan ada yang dapet cinta pertama, ada yang enggak kan? Tahu gak sih apa yang gila, seiring berjalannya waktu semakin aku dewasa aku sadar bahwa yang aku pikir cinta dulu itu bukan cinta. Jadi kalau dulu remaja aku pikir aku cinta sama pacar aku, kalau aku pikir sekarang that's not love. Gitu. Tapi kalau mau ngomongin pacar yang beneran pacar. Cinta pertama dong. Cinta pertama. Dari SD kan kayak yang kita suka banget cuman gak akan pernah kita gapai gitu. Aku mendapatkan apa yang aku mau, gak mungkin kali gapai. Cinta pertama nanti dapat nih. Cinta pertama dapat. Tunggu, kalau kita ngomong naksir. Ketawa. Naksir pertama itu kelas 5 SD sama cowok dari Itali. Namanya ini, tapi dia taksiran semua orang, tapi bukan cinta ya, sama sekali. Emang kayak suka aja gitu ya. So cute, I have a crush on him. Itu namanya Giulio. Orang Itali. Berarti di Jerman. Di Malaysia.
Enggak, udah di Indonesia. Oh, Udah di Bogor itu. Udah di Bogor. Kelas 6, sorry, kelas 6. Kelas 6. Berarti di Bogor kan Iya. tadi. Oke. Tapi itu cuman crush doang, nggak bisa dibilang cinta karena bener-bener yang Semuanya tapi banyak nggak yang ngefans. ngapa-ngapain. Oke. Gitu. Kalau Pacar pertama nih, menarik nih pacar pertama nih. jangan deh it's you karena Oke. nggak berkesan. Tunggu, aku mau. Oke, nggak berkesan pacar pertama, berarti kamu tidak berkesan ya pacar pertama. Let's see. Pacaran berkesan, Jadi gini, pacaran berkesan. Aku akan kasih tahu pacaran berkesan, tapi tunggu. Jadi pacaran yang beneran pacaran 2 tahun itu pertama kali kelas 9. So 13 mau 14 tahun. Itu tuh 2 tahun pacaran dan orangnya baik banget, orang Amerika. Di JIS. Orang Amerika dan orangnya baik, pinter, menghormati, nggak aneh-aneh. Nggak pernah Gentleman banget lah ya pokoknya. nggak pernah menjerumuskan ke arah yang salah. Pokoknya good choice lah sebagai pacar pertama yang real gitu. Prosesnya dong, ceritain prosesnya. Aku penasaran loh prosesnya. PDKT-nya gimana? Kalau aku ngelihat ke zaman dulu tuh kayak Beda loh sama nggak zaman sekarang penting nggak prosesnya. sih? Apanya? Mungkin ini deh yang berkesan. Pernah punya pacar, aku umur 17 tahun. I was in my last year of high school, jadi tahun terakhir high school. Di JIS juga? Di JIS. Dan orang ini tuh 5 tahun lebih tua daripada aku. Jadi dia baru aja lulus dari kuliah di US. Oke. Adeknya satu kelas sama aku. Oke. Gitu. Dan kenapa relationship itu berkesan bagi aku? Karena lagi-lagi Tuhan tuh baik banget memberikan aku pacar pada waktu itu yang respect, yang gak aneh-aneh, yang gak memaksa aku melakukan sesuatu yang aku gak ngerti atau gak siap dan lain sebagainya. Very, very kind. Dan cintanya tuh pure. Wah. Sampai you know. Itu kayaknya reward dari bully-bully tadi deh kayaknya. Mungkin. Emang aku dari dulu karena gak punya teman untuk bisa bersandar, pasangan yang menjadi seseorang yang benar-benar aku trust. Tapi kenapa berkesan? Karena aku ingat saat aku lulus high school dan keterima di Columbia di New York. Aku kan sekolahnya di New York, kuliahnya. Dia sampai ngelamar S2 di NYU, New York Supaya University supaya deket. Wow. Oke. Terus pokoknya waktu aku udah di New York kuliah S1, dia di New York kuliah S2. Pokoknya nggak ada deh kalau dilihat di kertas dia melakukan semua yang harus dilakukan seorang gentleman, ngajak ngedate di tempat yang nyaman, selalu membanggakan aku di publik, sangat mengerti bahwa usia kita memang cukup beda. Kan umur 17 tahun sama walaupun 22 berarti 23. Iya benar. 23. Kalau sekarang sih misalnya kita 25 pasangan 30 ya doesn't feel that much. Tapi kalau remaja dan 22 berasa kan memang, itu kerasa ya, gitu. Berasa banget gapnya. Tapi kenapa itu sangat berkesan? Karena di situ aku belajar bahwa mau secinta-cintanya apapun orang sama kita, mau sekaya apapun mereka dan mau seperfect apapun mereka di kertas, kalau kita dari segi pemikiran, dari segi usia nggak siap, mau mereka memberikan kita apapun, emang nggak akan bisa lanjut. Oke. Dan banyak nggak orang compatible jadinya lah ya. Iya, dan banyak orang sampai sekarang ngomong, kenapa sih kamu nggak, why didn't you guys end up being together forever gitu. Dan aku jujur banget, karena waktu kita akhirnya putus, aku umur 19 tahun dan kalau aku ngelihat diri aku 19 tahun sekarang, I was a child. Literally, I was a child. Jadi walaupun pada waktu itu orangnya sempat bilang, like aku sayang banget sama kamu, aku bisa ngelihat masa depan sama kamu. Buat aku emang gak compatible aja kata itu buat kamu. Bukan gitu creepy ya, tapi pada saat itu aku yang gitu. Bukan karena dianya, tapi kayak aku gak siap, gak mau, aku masih anak-anak, aku lulus university aja belum, dan aku baru aja pindah ke US, baru ngalamin yang namanya hidup tanpa orang tua. Baru mulai hidup seru-serunya lah ya. Exactly. Jadi baru memulai dunia remaja, dunia anak muda baru memulai harus berakhir masa. Dan banyak iya orang kan gak mungkin kan. Dan mama aku, kalau papa aku dari dulu gak pernah ikut campur aku pacaran sama siapa. Mama aku yang dari dulu tuh selalu, sayang kamu kalau menikah tuh harus sama orang yang sepintar kamu, harus lebih sukses. Pokoknya karena itu niatnya baik. Mama aku tentunya ingin aku dijaga oleh siapapun partner hidup aku gitu suatu hari nanti. Cuman ya sempat juga mungkin kenapa aku gak mau ada di relationship itu karena mama aku terlalu pushy. He's perfect. I love him. Dan itu sampai yang
dalam hati, bukan langsung mama Iya, diem ngerti. ya. Iya, ngerti. Like if you keep telling me I Ngerti, have to be with this person, aku semakin gak mau nih. Benar. Karena terlalu Gitu. iya setuju. Benar. Gila. Jadi nah, kenapa penting banget aku ngasih konteks tentang pacar yang perfect ini? Karena setelah itu di usia 21 waktu aku baru lulus kuliah, aku ketemu sama seseorang yang totally opposite dari semua orang yang pernah aku pacarin. Kayak kuliah gak lulus, pilihan hidupnya tidak yang terbaik. Bukan orang jahat, bukan orang yang jahat sama bandel kan beda. Iya, bukan. Tapi aku harus kasih konteks, nanti netizen bilang, oh kamu kok mau sama orang kayak gitu, Oke, ya kan? ngerti. Sebenarnya keluarganya baik, hatinya pun sebenarnya baik. Cuman ya wajar lah kalau cowok di usia early 20s pasti mereka juga masa-masa explore. Jadi gak semua pilihan mereka aja. Bagus gitu. Nah, that was my first experience having a toxic relationship. Dan dari situ aku belajar banyak. Lama itu? Banget. Enggak, bentar. 6 bulan untungnya. God was good nih. Kamu dikasih cobaan dan siksaan punya pacar yang ada comparison lah nanti. Bener kan, ada compare kan. Dari awal dapat yang perfect mulu dari SMA. Dari yang sekarang dikasih yang toxic supaya ini loh rasanya yang toxic gitu. Iya. Dan dari situ aku belajar bedanya mata orang yang baik dan mata orang yang bisa jahat atau bisa tidak. Atau manipulasi tidak, atau manipulative dan tidak sincere. Bukan berarti orang-orang seperti itu tidak bisa berubah ya. Cuman like when I look at you, of course semua orang juga tahu kamu pernah bandel, mungkin masih bandel, I don't know ya. Pasti. Tapi when I hang out with you, aku I don't feel scared. Okay. I'm not worried. Like when I look into your eyes, I don't see an evil man. Gitu. Paham. Sekarang tuh aku kalau ngelihat cowok mau secakep apa. Jadi kamu lihat matanya dulu ya? Yeah, I can see the intentions behind the eyes. Jadi aku sering mama aku dulu sempat membuat. Ini belajar dari gara-gara pengalaman tadi tuh berarti? Ada beberapa pengalaman, itu pengalaman pertama. Dan dulu mama aku sempat membuat aku merasa bodoh, membuat aku ngerasa kecewa dengan diri aku sendiri. Dan lagi-lagi ini bukan aku nyalain mama aku, emang intention dia baik, tapi mungkin penyampaiannya tidak tepat. Tapi kalau orang bilang kamu mau gak menghapus masa lalu itu dari hidup kamu? Absolutely not. Kalau bukan karena salah satu toxic relationship yang aku punya itu dan ada 2 lagi. Ada 2. Aku gak akan sepinter sekarang. Gak akan sampai di titik ini ya? Sekarang tuh lagi-lagi aku gak sempurna, masih banyak yang harus aku pelajari dalam hidup, tapi aku sangat yakin dengan pilihan hidup aku, orang-orang yang mengelilingi aku, dan when someone has bad intentions, mau dia serapih apapun pakaiannya, mau dia sekaya apapun. Sense kamu kuat itu ya untuk tahu ya? I can tell immediately, langsung mau orang bilang, oh itu orangnya charming dan cakep banget, kalau if the eyes aren't right. Langsung ya. I'm not gonna talk to you. Langsung kelihatan ya berarti ya. Berarti ada sixth sense kayak Spidey kamu berarti. Banget. Nih kurang nih orang yang ada intention jahat langsung kelihatan. Dan mungkin karena itu juga ya aku sering dikasih tahu sih, cowok kadang-kadang cenderung gak mau mendekati aku karena mereka udah ngerasa bahwa aku tipe cewek yang pasti mau apa lu. Gitu. Kamu tahu One Piece gak? Aku tahu One Piece tapi belum nonton. Kamu punya haki conqueror berarti. Jadi kalau haki pemimpin itu tuh kalau ada orang yang gak siap dia langsung tumbang. Nah cowok udah deketin kamu tuh muter balik dia langsung kena intimidasi dia langsung. Gitu pasti. Ya jelas lah Cin, kamu orang matanya salah lihat dikit aja orang udah langsung kamu tahu kan? Oke, sekarang udah sampai titik ini nih berarti ya. Belum nih. Kita harus ada missing link ya, itu dia kuliah. SMA tadi udah soal pacaran, kuliah coba kuliah. Kuliah jurusannya apa? Ya, SMA dulu kita endingnya. Kalau orang sering nanya, Cinta kenapa sih kamu sangat sukses di bidang akademis? Memang dari kecil aku selalu berusaha menjadi yang terbaik. Tapi kenapa terutama waktu high school aku bisa lulus dengan IPK yang sangat tinggi dan bisa masuk dari bagian National Honor Society, bisa agak kayak OSIS lah di Indonesia. National Honor Society, kamu atlet, divisi pertama, berbagai cabang olahraga. Oh banyak cabang. Apa aja kamu? Basket dan lari. Basket dan lari, berenang pun sempat, tapi berenang tuh sebelum high school sebenarnya. Dari bayi berenang tadi ceritanya udah ngapung dari bayi. Tapi karena segala frustasi, kepahitan, kekecewaan yang aku rasakan terhadap masyarakat, terhadap orang tua aku, terhadap orang-orang yang membuli aku, memotivasi aku
untuk membuktikan melalui prestasi Jalur akademis. aku Prestasi. bahwa apapun yang mereka katakan aku akan berada di atas. Hmm. Dan itulah kadang-kadang kalau aku lagi seminar lah, lagi podcast kayak gini, aku selalu berusaha kasih tahu temen-temen, terutama yang masih sekolah, emang dibully tuh rasanya luar biasa sakit. Kadang-kadang kita ngerasa nggak ada harapan dalam hidup, bahkan kadang-kadang kita mungkin bisa berpikir yang enggak, kayak kita nggak mau ada di dunia ini lagi lah, nggak ada yang ada buat kita, orang tua kita nggak peduli, kita nggak punya temen. Tapi trust me, ini klise, life is about choices, dan hanya kita satu-satunya orang yang bisa mengeluarkan diri kita sendiri dari keterpurukan dan segala rasa sakit yang kita rasakan dalam hati pun kita. Nggak akan. Ya kalau kita mutusin untuk enggak ya tetap enggak kan. Kalau kita mutusin iya walaupun satu dunia nantang, kita tetap akan. Exactly, dan itulah yang sangat memotivasi aku untuk berusaha selalu jadi yang terbaik. Kuliah pun harus di salah satu universitas top dunia. Jurusan apa sih kamu? Psikologi dan literatur Jerman. Waduh, psikologi ternyata Pram. Oke. Dan literatur Jerman. Tahu nggak kenapa aku ngambil psikologi? Kenapa? Karena saat aku umur 15 dulu sempat aku ngerasa ya itu sangat down, sehingga aku ngerasa is life worth living. Sampai segitunya down ya di umur 15? Because I felt so alone. Oke. Bener-bener bayangin. Kesepian dalam keramaian. Tunggu Lex, bayangin deh. Zaman sekarang kalau anak umur 13-14 tahun kita body shaming, kita bully misalnya fisiknya, Cutting deh. behaviornya, bukan cutting tapi pasti ada UU ITE kan, pasti orang bilang ini anak di bawah umur loh, nggak boleh kalian ngomong soal tubuhnya. Ya banyak yang defense lah. Pokoknya Benar. zaman sekarang orang udah lebih peka lah. Betul. Soal kesehatan mental, soal bullying. Zaman dulu nggak ada. Can you imagine? Yeah. Sampai sekarang orang-orang yang bully aku yang sekarang udah jadi orang tua. Karma. Anak-anaknya gak bisa bahasa Inggris Indonesia. Sorry, enggak. Maaf. Tapi karma. Masih ada. Tapi bayangin, mereka gak sadar bahwa orang yang mereka maki-maki, yang mereka jelekin, mau itu online secara langsung atau di circle mereka, itu pada waktu itu umur 13-14 tahun. Zaman aku Cinderella, Opik Abu, Oh Baby. I was 13 years old, 14 years old. Bener-bener yang bully banyak orang tua lagi. Iya. Ya kan? Iya, banyak Bayangin, orang dewasa. situasi yang aku alami dulu terjadi sekarang. Wah, bakal dimaki-maki orang tuanya, bakal dimaki-maki orang yang memiliki audacity untuk berbicara kayak gitu sama kepada anak-anak kecil. gitu. Iya, benar-benar setuju. Sekarang udah banyak yang terknowledge lah, jadi tahu sama istilah ini. Aku udah baikan lah sama orang ini. Ada seorang Tadi yang ketemu 21 tahun, tadi aku penasaran tuh. Boleh, tapi ini dulu ada public figure yang sekarang kita udah temenan. Bahkan kalau Natal aku datang ke rumah dia sama keluarganya. Dia pada waktu aku umur 13, dia usianya udah 26 tahun. Oke, setengah umur kamu ya. Dia bulinya. Dan dia di Twitter waktu itu ngejelek-jelekin aku, sampai mama aku nge-DM Twitter dia dan bilang, please don't do this to my daughter, she's still a child. Tapi bener-bener pada saat itu ya itu dia nggak, walaupun berpendidikan orangnya, dia nggak memiliki kepekaan bahwa yang dia lakukan sebagai man, laki-laki, umur 26 tahun, ngebully anak kecil cewek lagi. Yes. Dan dia sempat minta maaf ke aku di podcast dia lah. And now we're friends. Tapi dia juga udah melalui berbagai revelasi spiritual yang membuat dia sekarang menjadi sosok yang jauh lebih baik. Dan aku sangat mengapresiasi bahwa walaupun umurnya udah 40-an sekarang, dia mau meminta maaf. Dan aku pun bilang like everything's cool. Dan tahu nggak, sebelum dia meminta maaf sama aku udah temenan sama istrinya dulu selama 3 tahun. Dan dia bilang, kamu pernah cerita sama istri gue nggak? I never told your wife what you did to me. Karena bukan tempat aku untuk memberitahukan kejelekan kamu kepada istri kamu. So I chose to be the bigger person. Siapa itu ya? Nanti ini lagi katanya penistaan. Wow, pencemaran nama baik. Sorry. Oke, balik ke cewek yang jahat yang bilang daik saat aku kelas 9. Saat aku ketemu umur 21 tadi aku ingat. 20. Jadi waktu aku di LA, aku lagi mau ke supermarket. Mau belanja lah. Terus aku lagi di mobil mau parkir, tiba-tiba aku ngelihat sosok yang lagi dorong-dorong troli. I think I know that girl. Akhirnya aku parkir, aku gak pikirin lah. Aku masuk, tiba-tiba cewek itu lagi nge-stacking sayur-sayuran, buah-buahan. Kerja dia di grocery gitu? Kerja di Whole Foods. Oke.
OMG, ini cewek yang dulu ngebully aku dan juga satu tim basket bareng aku. Kita sampai sempat satu tim basket dan aku setiap latihan basket tuh gak nyaman. Aku tuh di dalam hati adalah di dalam diri aku yang pengen, Hi, Ada, pasti how ada. are you? Pasti ada, pasti Lihat ada. aku naik mobil nyaman, nggak harus kerja dan kamu Look di at you sini. gitu kan. Tapi akhirnya aku mikir enggak, ini Oke. udah menjadi hukuman yang cukup buat dia. Oke, respon kamu kayak gitu ya. Dan aku akhirnya menghindari dia, aku sama sekali nggak Nggak ngebiarin kamu dia. sapa? Aku nggak sama sekali nggak ngebiarin dia ngelihat aku karena aku ngerasa itu udah punishment yang cukup dan Oh, aku karena dengar kalau dia ngeliat kamu tuh udah jadi jelek juga ya. Maksudnya jadi balas akunya dendam yang juga. jelek Ya, dong. ngerti, Aku ngerti. jadi juga seorang bully dan aku cetek ke level dia. Wah, keren banget. Kamu gak mau nurunin level itu ya. No, so I Jadi avoided dia her. gak pernah tahu tuh kamu lihat. Nggak, tapi aku tahu. Dan bahkan sampai sekarang aku denger dia kerjanya di tempat sandwich lah. Padahal ini anak yang dulu sekolahnya di international school yang harga per tahunnya ratusan juta. Sekolah sempat kuliah di LA, tapi akhirnya ya I don't know. I wish her the best. You know, I hope Pilihan that she's. hidup dia lah itu kenapa sampai di level itu. Tapi apapun yang terjadi, I hope she's better now. Aku Oke. nggak tahu dia di mana, tapi ya apapun yang dia lalui dalam hidup dia, aku harap dia bisa bangkit. Oke. Gitu. Itu sih lumayan sakit ya kalau kamu sapa sakit itu pasti. Iya. Sakit banget itu dia, anjing. Kenapa hidup gue begini amat ya gitu ya. I avoided her. Oke, lanjut tadi kuliah. Lulus kuliah terus kamu ambil S2 gak? Enggak, tunggu kita belum selesai. Jadi kan Nah, waktu belum masa selesai. kuliah, Oh iya, untuk memorable. pertama kalinya aku hidup Sendiri. sendiri tanpa Di orang luar. tua. Jadi umur 17 tahun aku pindah ke US dan sejak itu aku hidup sendiri. Kan kadang-kadang orang suka tanya, "Mami mana?" "Mami sama papi di Bali." Udah pensiun. Enjoying life. You know, mungkin banyak orang tua wajarnya takut banget, apalagi anak cewek mereka tinggal sendiri di luar negeri. Ya. Dan ini bukan deket antara Indonesia dan Australia. US tuh ya 24 jam untuk terbang ke situ kan. Di mana sih kamu di LA ya? New York. Di New York. Di New York. It was a very interesting time in my life karena di situ aku sadar terlepas dari segala kesulitan yang aku alami di Indonesia dengan bulian, dengan karir yang walaupun cemerlang tapi public Membuli, ya. image yang ya split between two people lah. Di situ aku belajar bahwa untuk menjadi atau untuk menuju menjadi orang yang bijak, orang yang baik, kita pun harus membuat kesalahan dalam hidup kita. Harus memang. You know, aku paling nggak suka. Ini kita belak-belakan aja ya. Banyak sekali public figure di negara kita yang aku ngerti mereka emang harus memaintain image yang baik. Tapi untuk memaintain image yang baik itu mereka berpura-pura nggak pernah minum lah, nggak pernah keluar ke tempat dugem lah, pura-pura nggak pernah dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin pilihan hidupnya nggak baik lah. Iya. And it's so hypocritical. It's so freaking hypocritical. Setuju Dan banget. Setuju. itu membuat aku sangat enek dan aku nggak bisa dipungkiri. Aku ngerasa itu alasan kenapa sekarang di usia dewasa aku sedikit bukan gila sih, tapi sedikit aneh dan sedikit nggak normal dari segi bagaimana aku berusaha merepresentasikan diri aku depan kamera. Oke. Karena dari kecil aku dijejelin sama Harus jaga image. sama ibu, sama manajemen. Kamu harus sempurna. Kamu kan anak pinter, sekolahnya di Ivy League. Kamu adalah role model. Masyarakat, kamu nggak boleh pokoknya ya nggak bisa jadi manusia intinya. Iya, nggak boleh You just have bikin to be salah a apapun kan. Perfect angel gitu. Berat banget hidupmu berarti dari kecil ya. Dan itu yang membuat Gokil. aku akhirnya di US I'm gonna live my life. Aku kan Finally ya. waktu kuliah kan aku hanya datang ke Indonesia kalau lagi libur musim panas dan libur musim dingin. Yeah. Selebihnya I was there and I lived my life. Kalau mau nongkrong sama teman-teman, keluar, joget, minum apapun itu, like I just was a regular teenager. Dan kenapa aku berani cerita ini? Karena aku mau orang-orang yang mungkin pikirannya masih agak sempit menyadari bahwa kamu mampu jadi orang yang sukses, yang inspiratif, yang aspiratif, yang didukung banyak orang dan mengambil keputusan hidup yang baik. Walaupun mungkin saat kecil kamu pernah bandel atau pernah membuat kesalahan, cause that's part of the process. Kamu nggak akan tahu bagaimana membuat keputusan yang baik kalau kamu nggak pernah membuat kesalahan. Dan aku membuat kesalahan dari
pilihan pacar, dari 3 tadi ya yang toxic ya. Ya 3. Pilihan pacar. Terus kalau temen sih nggak tahu kenapa kalau temen aku selalu bagus banget milihnya, nggak pernah yang narkoba lah, nggak pernah yang Orang pinter tapi bego milih pacar. Nah, bego itu milih menarik pacar. nih, menarik nih. Padahal aku gak punya daddy issues loh. Papa mama Bener. aku udah menikah 32 tahun. My relationship with my parents is good. Papa aku juga sosok yang sangat stabil dan oke. Jadi Aman semua lah ya. aman. Kenapa bisa salah pilih pacar tuh? Penasaran kah sama bad boy gitu atau gimana? I think karena waktu aku remaja, aku ngerasa di reject oleh laki-laki. Kayak waktu prom, aku gak pernah ditanya sama cowok mau ke prom sama gue gak. Buset. Jadi itu membuat aku ngerasa jelek. Membuat aku ngerasa Jelek ya? insecure. Iya. Seorang cinta lorang ngerasa jelek prom ternyata dulu pas remaja. Iya, waktu remaja I felt ugly. I felt unwanted. Oh itu lebih dalam daripada Iya. ugly itu. Iya. Tidak diinginkan ya. Iya. Tidak itu lebih diinginkan. dalam itu. Dan makanya kayaknya waktu akhirnya dapet cowok yang agak toxic dan ganteng dan wah kece tuh yang oh my god, a hot guy wants me gitu. Oh di Gitu. situ ternyata belajarnya. Oke. Wah ternyata cowok keren juga suka ya sama aku. Ternyata I'm pretty gitu dan Menarik waduh. banget nih. Can you imagine cinta Laura yang sekarang kan selalu bilang value diri kita tuh nggak didikte oleh validasi eksternal. Who cares about boys bla bla bla. Tapi dulu, pernah ada di versi fase cinta yang harus ada kalau validasi cowok itu. nggak suka aku berarti aku nggak cantik. Wow. Pernah di fase itu berarti pas Iya. remaja ya. Ya. Menarik banget nih. And tunggu balik lagi ke gara-gara dipaksa untuk harus perfect terus akhirnya di university itu aku bener-bener yang mengamati apa yang orang lain lakukan, kesalahan mereka, keburukan mereka. Aku pun membuat kesalahan aku sendiri. And I'm proud dan makanya sekarang walaupun tentunya aku BA, brand-brand yang terpandang dan aku pun melakukan banyak aktivitas yang bagus untuk masyarakat. Aku kalau di ruang publik kayak kemarin aku ngelihat Lex dan teman-teman nyanyi Tomodachi remix di bengkel. Ya kalau keluar di tempat malam ya keluar aja minum aja. That's what human beings do. Oke. That's what human beings do. Nah, aku pengen tanya lagi nih satu pertanyaan. Kamu merasa jadi manusia di umur berapa? 2019. Baru 5 tahun lalu. Apa tuh fase apa yang bikin kamu merasa kayaknya sekarang aku udah jadi manusia nih? Gitu. Jadi Padahal udah punya semuanya dari kecil ya. 2019 itu waktu aku kembali dari US ke Indonesia. Dan itu setelah aku beberapa tahun tinggal di US, meniti karir di Hollywood. Kan orang-orang mungkin sempat dengar beritanya di sini aku main di situ lah, main di sana lah. Betul. Tapi kenapa aku kembali ke Indonesia? Karena turning point-nya saat aku menyadari aku tuh selama ini setelah lulus dari kuliah tinggal di US karena itu adalah cara aku melarikan diri dari segala kemarahan dan kekecewaan yang aku rasakan. Oh, dari kecil. Jadi, oke. Kan kadang-kadang tuh ngetrend di Indonesia ngomong ya going international, Hollywood. Memang di dalam diri aku ada yang menginginkan challenge untuk mencoba karir di luar negeri. Tapi kalau aku boleh jujur banget, 90% dari alasan aku tinggal di luar negeri untuk cukup lama itu bukan karena mau Hollywood, tapi aku sadar karena ingin kebebasan Menjadi untuk manusia berekspresi, gitu ya. Oke. untuk dicintai oleh teman-teman yang mencintai aku apa adanya, dan untuk menjauhi orang-orang yang aku merasa udah menyakiti aku. Dan akhirnya aku sadar kreativitas aku terhambat dan kemampuan aku untuk berkreasi itu terhambat gara-gara kebencian yang ada dalam hati aku. Oke. Cause I was so angry at society for so freaking long. Oke, berarti kamu She-Hulk kamu ya? Apa? Kamu She-Hulk berarti. Marah every time. Hulk inside. Iya, Inside. Dan 2019 kan pindah kembali ke Indonesia. 2020 pandemi stuck dong kita semua kan. Oke. And I was like oh shit. Dan di situ banyak pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang mulai timbul di kepala Wah, aku. baru kamu di situ berpikir gitu. Di situ aku berpikir ya, apakah aku layak berkarir di industri kreatif untuk selamanya? Apakah aku bisa di depan layar selamanya? Apakah orang benar-benar mencintai aku apa adanya? Dan pandemi itu healing process buat aku, karena untuk pertama kali dalam hidup aku sadar bahwa kesalahan aku selama 25 tahun pertama dalam hidup aku adalah berusaha menjadi sempurna. Oke, buat validasi tadi ya. Buat validasi tadi. Dan
lagi-lagi God works in interesting ways. Tapi di masa pandemi 2020 kira-kira Oktober, aku diajak melakukan sebuah brand campaign sama Mbak Najwa Shihab, sama Adinia Wirasti, sama Mbak Mira Lesmana. Dan di situ kita ngomongin titik terendah dan struggle kita dalam hidup. Dan aku melalui berbagai titik terendah dalam hidup aku. Tapi untuk pertama kalinya dalam interview di depan kamera aku mampu untuk nangis, untuk meneteskan air mata. Padahal dengan ego yang tinggi mau nyimpan semua rasa tadi ya di awal ya. Dan aku bener-bener mengekspresikan diri aku sebebas-bebasnya tanpa memikirkan apa yang orang akan pikirkan tentang aku, dan reaksinya positif. Dan dari akhirnya situ, baru kamu tahu ternyata bisa ya kayak gini. dan ya, dari gitu. situ aku sadar, oh, people like me when I'm being blunt, when I'm being honest. Dan aku rasa kalau Betul sekali. kalau sekarang orang udah ngikutin aku 4 tahun terakhir sejak pandemi, kan aku kayaknya sekarang dikenal sebagai sosok edukasi lah, sebagai perempuan yang speak up buat kesetaraan gender lah, buat sebagai perempuan yang tough. Dan ya mungkin kalau ada sosok artis perempuan di Indonesia kecenderungannya adalah lebih seperti Tuan Putri, lebih halus, lebih elegan. Aku adalah opposite dari mereka semua. Padahal kamu sekarang cuma being honest doang ya? I'm just being honest and I don't give an F. Wah, itu I dia. still give a little bit of an F, tapi lebih ke apa ya? Kayak ya udah. Akhirnya Pram dia merasakan dia orang kanan pindah ke kiri, Pram. Mungkin 4 tahun yang lalu kalau misalnya Lex bilang yuk ikut podcast aku dan ada rokok kayak gini, aku akan yang I can't because it's not good for my image gitu. Okay. Bukan karena aku bermasalah dengan orang yang memilih untuk merokok ya, tapi aku pasti yang jaga image kan. Tapi now it's like you know what, especially in Indonesia, 80% dari negara ini kayaknya ngerokok semua deh. Betul. Not to say that I agree ya. Aku sebenarnya aku kalau di lokasi syuting selalu bilang jangan sampai ada yang ngerokok di set. Tapi kalau kita debat itu panjang soalnya nanti jangan. tapi intinya masyarakat Indonesia harus berhenti Jadi yang melihat. bikin kamu lebih wise aja ya sekarang ya berarti ya. Ya. Masyarakat Indonesia tuh harus berhenti ngelihat orang dari segi black and white. Okay. Orang yang punya tato, yang ngerokok, yang minum, they're not always bad people. Padahal malahan mereka orang yang berani untuk mengkritik isu-isu sosial yang benar-benar besar dan penting di negara kita. Penasaran deh. Teman diskusi kamu siapa sih? You know what's interesting? Ini recap aja ya. Umur 0 sampai 10 tahun I was super happy, gak ada masalah dalam hidup aku. Umur 10 sampai 14 itu yang aku rasakan bullying dan mulai gak nyaman. 14 sampai 18 itu susah banget karena bullying satu negara rasanya, walaupun tidak. 18 sampai 21. Enggak, itu aku itu satu negara itu. Iya. Satu negara. 18 sampai 21 di US I was happy again. 21 sampai 25 itu benar-benar I was finding myself dengan cowok-cowok yang salah lah, dengan kebebasan yang aku miliki di US, mempelajari hidup. Setelah kembali ke Indonesia, tadi pertanyaan kok tiba-tiba lupa ya? Teman diskusi kamu. Teman diskusi. Pulang ke Indonesia, aku happy lagi. Dari 2019 ke 2022 tuh aku happy karena wah, I can be myself. I've been having a lot of trouble 2023, 2024. Kayaknya dalam fase hidup aku yang sekarang, jadi mid to late 20s, ini adalah fase dimana aku merasa sendiri lagi. Oh gitu. I feel very, very, kayak waktu sekolah di Jistan itu merasa sendiri. Mirip lagi. Tapi bedanya orang tidak mencaci maki aku. Cuman bedanya aku merasa bahwa ada resistance. Sama siapa? Sama diri sendiri atau sama? Gini deh Lex. Gimana? Coba teman diskusi belum dijawab tadi nih. Teman diskusi Emang belum. Cause other than my boyfriend, aku punya pacar. I feel really alone right now karena teman-teman aku tuh hanya manajer aku, staff aku di kantor. Even that is more on a professional level. Dan what's inside my heart, aku mungkin bisa ceritanya hanya sama manajer aku yang aku anggap ibu kedua aku. Dan kadang-kadang kalau aku lagi di luar negeri ketemu teman-teman kuliah aku, ya aku cerita ke mereka, tapi mereka nggak sepenuhnya mengerti kan, karena aku hanya ketemu mereka setahun sekali. Tapi wait, let me tell you, ini aku mau bahas sama kamu nih. Aku ngerasa agak kecewa dengan industri entertainment kita sekarang. Mungkin gak hanya Indonesia ya, mungkin sama di negara lain. Tapi karena kita di Indonesia, kita ngomongin Indonesia.
Aku ngerasa sekarang lagi ngetren banget di industri kita. Oh, kamu tuh jadi orang harus menunjukkan vulnerability kamu. Kamu jadi orang tuh harus harus asik, harus real, harus apa adanya. Oke. Terutama di industri film ya, like semakin indie kamu, semakin relatable kamu, semakin kamu diterima. And mungkin orang saat melihat packaging aku, tampilan aku, mereka berpikir Cinta orangnya proper banget. Tapi if you asking me, am I real? Aku orang yang paling akan belak-belakan mengekspresikan opini aku. Aku orang yang kalau udah sayang atau peduli tuh akan melakukan apapun untuk menjaga kamu, untuk membantu kamu. Aku ya mungkin aku salah, tapi dari persepsi aku orang tuh yang kalau aku bilang Lex kita nongkrong yuk, minum kopi yuk, ngopi di kafe. Aku ngelakuin itu bukan karena aku mau sesuatu dari kamu, bukan karena aku mau ngopi sama Lex supaya nanti bisa dapet ABC. Ngerti. Intensinya selalu ke bisnis aja kan, nggak kayak gitu juga. Dan setahun terakhir aku berusaha berteman dan mendekati diri dengan orang-orang di industri kita untuk menunjukkan ke mereka aku orangnya open kok, aku mau kok nongkrong. Aku nggak ngerasa teman-teman aku hanya boleh yang dari zaman kuliah atau dari luar negeri. Tapi udah sempat beberapa kali terjadi saat aku misalnya berusaha mendekati orang-orang secara sincere, nggak tahu bagaimana kembali lagi ke kuping staff aku di kantor. Iya nih kata orang ini kamu hanya mau ketemuan karena kalau ngomongin kerjaan atau kamu mau sesuatu dari mereka. And I was like, segitunya sih. Padahal kan emang pengen nongkrong aja gitu. Ya aku juga gak ngerti, tapi aku ngerasa industri kita tuh munafik banget. Kita memberikan ketulusan, kita memberikan apa adanya, mereka malah berpikir ini orang mau sesuatu nih dari gue. Atau ini orangnya kenapa sih? Salah ngajak orang kali kamu. Maybe, tapi I'm really struggling to make friends and I feel very alone. Sampai sekarang masih? Ya. Yaudah ntar aku aja jadi teman diskusimu lah. Tinggal ngobrol doang, tinggal ngobrol. Ya ampun, apa susahnya ngobrol. Tapi belum kamu jawab tuh. Aku penasaran. Maksudnya banyak poin-poin dalam hidup kamu. Dalam hidup kamu ini aku ngerasa sama nih sudut pandang kita gitu. Makanya aku penasaran teman diskusi kamu siapa. Oke, kalau waktu masa kuliah dulu ada 3 best friends aku. Tapi sekarang nih. Yang sekarang ini 2-3 tahun terakhir lah. Ya selain pasangan aku, jujur saking terbiasanya aku sendiri, I feel like I talk to myself in my head. Wow. Aku tuh sering bilang, kan orang sering nanya kamu kok bisa sih punya mindset ini. Jujur aku ngerasa kalau otak aku bisa digambarkan. Otak aku tuh seperti meja bundar yang ada beberapa cintanya. Lagi ngobrol. Iya. Gitu. Kadang-kadang aku bisa bertanya pertanyaan yang paling aneh dan sama aku juga gitu. Aku sendiri. Aku bilangnya sama teman-teman bilang aku tinker orangnya. Jadi aku suka kasih pertanyaan terus aku coba cari jawabannya sendiri. Yeah. Persis banget itu, Yeah. Banyak hal aneh lagi. Iya. Yeah. Banyak banget hal aneh. Gak usah kita bahas di sini soalnya banyak yang random ya Pram ya. Iya. Oh ternyata kayak gitu. Menarik nih. Nah tadi kita ngomongin soal industri film. Di film yang paling baru nih series episode 5 tuh. Oh series Dendam. Iya Dendam. Itu pakai stuntman gak? Soalnya aku nonton tuh kayak aku pernah lihat di story apa di TikTok kamu memang lagi latihan koreo. Pernah kamu upload kan waktu itu? Iya benar. Jadi pakai stunt gak? Series Dendam ini series action pertama aku. Ini yang pertama, action pertama berarti. Iya. Berarti belum pernah. Sebelumnya belum pernah dikasih kesempatan, nggak tahu kenapa. Kalau nggak pernah dikasih kesempatan, kenapa nggak bikin? Bikin sendiri. Iya dong, bikinnya short movie dengan koreo yang megah 2 menit aja. 2 menit kan latihannya bisa 3 minggu tuh koreo. 3 menit lah kalau enggak. Pernah sih bikin video-video singkat, tapi intinya nggak pakai stuntman sama sekali. Dan di episode 5 itu yang aku ngelawan 3 cewek di lorong. Bener-bener aku belajar koreo itu dalam 30 menit. Aku belajar koreo itu dalam 30 menit. Total buat 8 episode belajar 20 koreo, itu aku belajar 12 hari. Bener-bener minim banget waktu. Tapi ya itu berkat aku atlet dari kecil, sempat sekolah Muay Thai juga 2 tahun waktu tinggal di LA. Oh jadi ada base-nya lah. Udah ada. Tapi kan orang bilang kalau koreo fighting sama base fighting beneran kan beda banget. Koreo itu lebih ke dance sebenarnya. Aku kan juga anak dance. Oh iya. Jadi on beat ya. Iya. Jadi nggak off beat. Jadi ya itu aku ngerasa fighting di film atau series tuh kayak ngedance dan
yang bikin aku ngerasa seru banget tuh itu dari drifting mobil keluar kepala nembak-nembak itu aku sendiri, bahkan nggak pakai sabuk pengaman, digantung dari lantai 6 Plaza Glodok itu sendiri nggak pakai stand. Terus Gak pakai stand, Cin? nggak. Sama sih. Kenapa? Memang pengen coba ngerasain Kan adventure jiwa itu? maskulinnya kan ada dari kecil. Bener juga sih. Dari kecil aja udah megang tangan orang bule di Jerman ya. Pokoknya tadi kan digenggam, nggak boleh lepas tuh anak kecil dari kecil. Ya. And I love doing action karena kayaknya di dalam Ketagihan gak main action? banget, karena di dalam diri aku banyak kemarahan. Jadi untuk nonjok-nonjokin orang atau syuting tuh kayak pelampiasan gitu. Dalam dirinya banyak kata kunci menarik di podcast kali ini. Nah, sekarang berarti udah sampai titik sini ya. Sekarang kita masuk fase 2. Ya. Ini 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, apa sih yang pengen kamu reach nih, apa nih? Berarti kan mungkin money sudah, mungkin fame sudah, mau apa lagi nih? You know what's crazy? Banyak orang setiap aku seminar atau podcast apapun, pertanyaan yang paling sering timbul adalah, kamu kok bisa confident banget? Oke, kenapa tuh? Tapi yang lucunya adalah right now because I feel lonely, I also question myself a lot. Banyak pertanyaan di pikiran aku yang membuat aku berpikir worth it gak sih aku terus berjuang dalam karir aku di depan maupun di balik layar. Ada hari-hari di mana aku merasa I'm tired. Terus mau ngapain? Ini makanya ini menarik nih. Yang udah kamu bangun, kamu ngerasa Gak cukup. I never feel like it's enough. Dan aku marah sama diri aku sendiri karena aku tahu aku banyak banget yang harus disyukuri. My life secara objektif is so beautiful, you know, nggak kekurangan makanan, nggak kekurangan tempat tinggal, nggak kekurangan hal-hal yang aku bahkan butuhkan. cinta orang tua aja aman ya, nggak ada di My parents are together, masih hidup dan sehat. Terus apa yang pengen kamu reach nih sampai nggak tahu goalsnya apa? Aku selalu merasa diremehkan oleh orang-orang. Masih? Ya. Dari segi apanya lagi, Cin? Buset. Bingung deh. Ya, aku ngerasa apakah kamu kayak Jordan? Kamu tahu cerita Jordan yang main pingpong nggak? Enggak. Jadi dia kan atlet basket ya. Waktu itu udah pro, dia udah pernah repeat champion 3 kali. Terus dia main pingpong sama teman-temannya. Main pingpong, kalah, terus teman-temannya ketawa. Dia ngerasa diremehin tuh. Saking kompetitifnya Jordan, dia balik di latihan pingpong, diajak orang yang ngalahin dia taruhan, terus dia harus menang. Padahal orang nggak ngerasa, orang tuh gak ngeremehin dia, memang ketawa aja kalah gitu. Nggak gitu sih, aku selalu bilang jangan pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Tapi kita manusia ya, at the end of the day. Sepaham-pahamnya kita akan konsep itu, pasti ada sedikit dari diri kita yang pasti selalu melihat ke dunia orang lain. Jadi apa nih yang pengen kamu kejar? Masa kamu nggak mungkin seorang Cinta Laura nih yang pemikir tadi nggak tahu mau ngapain 5 tahun ke depan, apa yang pengen di-reach? Tahu lah, aku kan punya beberapa perusahaan di industri kreatif. Jadi aku inginnya membesarkan perusahaan-perusahaan itu. Dan apa goalsnya? Duit? Enggak. Nah, itu yang pengen aku tahu nih. Apa goalsnya yang pengen Money kamu doesn't make me happy. Kamu lihat gak sih aku kesini pakai tas apa? Ini dari Perajut di Papua. Aku belinya 50.000. Kamu udah ngarah ke sini ya? Like money doesn't make me happy. Kamu udah ngarah ke dampak berarti sekarang? Oh sangat. Dari kapan itu kamu dapat? Dari kecil udah sangat mengarah ke dampak karena mama aku dari aku umur 10 tahun udah punya yayasan sendiri yang ngebangun sekolah-sekolah di pelosokan. Tapi sekarang mengarah, kenapa aku harus lebih sukses? Satu, biar aku bisa mendanai lebih banyak proyek-proyek jangka panjang yang bisa membantu orang-orang kurang mampu. Udah arah ke sini, tapi udah. Di industri kreatif atau di industri yang lain atau memang melalui secara global? Industri kreatif, mau itu aku di depan atau di balik layar, aku ingin menjadi yang terbaik, terbesar agar aku bisa memiliki cukup dana juga untuk menghidupi kegiatan-kegiatan sosial aku. Karena ada dana yang paling gede, mau tau gak dari mana, Cin? Apa? Dari APBD kalau mau cakep. Dari anggaran negara tuh kita pakai buat danain orang banyak kalau yang lola benar. Tapi we don't know where that goes kadang-kadang kan. Harus kita yang di situ berarti. Iya. Kalau aku kan sampai sana goalsnya harus. Banyak orang bilang kamu mungkin masa depannya di politik, but I really don't know yet. Karena kayaknya ada hal dari masa kecil aku yang masih menghantui aku. Kayak diremehkan orang di dunia entertainment pun sampai sekarang. Yang ngomong kamu ke politik tuh siapa? Banyak? Banyak. Kenapa gak iyain aja, Cin?
aku masih ngerasa masih terlalu muda and I still want to, aku masih mau mengekspresikan diri aku melalui output kreatif tanpa dikasih batasan atau harus disensor. Apalagi cewek kan, misalnya pakaiannya harus gimana lah, omongannya nggak boleh inilah. I just wanna be myself. Emang kenapa gak kita bikin barometer sendiri? That's true. Aku sampai di level situ mikirnya, maksudnya yang aku pikirin tuh 10-15 tahun ke depan. Sekarang mungkin mereka belum siap sama apa yang ada di kepala aku nih, bayangan dengan apa yang mau aku lakukan gitu. Tapi aku sih udah ready, tetap harus siap-siap dari sekarang. Karena Ahok juga dikasih tahu sama bapaknya tuh kalau mau lu lu mau sampai sekaya apa ngasih makan orang sekota. Tapi kalau lu jadi pemimpin kota itu bisa tuh dilakuin. Nih, kadang-kadang kita harus hati-hati apa yang kita omongin secara publik ya. Ada yang iri, ada yang mau ngikutin mungkin. Sometimes you have to keep some things to yourself. Tapi kalau boleh jujur, ini menarik. Hal-hal yang menginspirasi aku, misalnya perusahaannya Ryan Reynolds, dia kan sekarang punya berbagai cabang bisnis. Atau bahkan Reese Witherspoon, PH dia Hello Sunshine itu valuasinya udah $1 miliar gitu. Jadi sekarang aku lagi membangun sebuah ekosistem yang terdiri dari berbagai perusahaan kreatif yang ingin aku buat skala seperti. Aku kan udah tahu salah satunya tuh. Ya, yang skalanya aku ingin bikin seperti Ryan Reynolds dan Reese Witherspoon. Kenapa? Menarik nih, ntar kita ngobrol di off air deh abis ini sebentar. Karena salah satu cara terefektif untuk membangun cara berpikir masyarakat adalah melalui media. Betul. Emang harus lewat hiburan yang paling enak. Kalau mereka dari awal kita kasih packaging yang berat, mereka langsung di reject sama mereka. Tapi kalau masuk ke dari ringan, pelan-pelan masuk tuh ke mereka. So untuk sekarang misi aku masih melalui entertainment untuk bisa mencerdaskan masyarakat secara luas lah. Berarti dalam 5-10 tahun ke depan sekarang Cinta Laura lagi build an empire. Yes. Di entertainment. Tapi tentunya sebagai entrepreneur akan ada hari-hari di mana kita mempertanyakan kemampuan kita untuk terus maju. But kalau dari kecil aku bisa melalui segala bisa kok sesuatu. lewat. I can do it. Pasti bisa. Fase 2 udah kejawab nih. Ntar kita lihat nanti sampainya pas tahun keberapa dari sekarang. Fase 3 sekarang nih. Hal yang pasti salah satunya di dunia ini adalah kematian. Nah ini yang menarik nih. Seorang Cinta Laura ini pengen mati di umur berapa? Pengen ya? Kalau aku 89. Kenapa 89? Karena 8 tuh unlimited, 9 naga tuh. Wow. Tahu nggak, ketakutan terbesar aku dalam hidup adalah mati dalam kecelakaan pesawat. Oh gitu. That's my biggest fear. Dan nggak banyak orang tahu itu. Kalau udah mulai turbulence aku langsung yang oh my god. Setiap aku naik pesawat kenapa panic attack itu langsung panic attack sampai orang ngeliatin sih enggak, tapi dalam hati tuh udah yang nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong. Dan yang orang nggak tahu ini pertama kali aku ngomong adalah setiap aku naik pesawat dan ada turbulence, aku selalu berpikir ada kemungkinan aku akan mati di hari itu. Ya ampun. Ya. Emang jiwa drama kecilnya keluar lagi ya naik pesawat ya, bener ya. Jiwa turbulence dikit aja. Umur berapa? Kok belum dapat jawabannya? Aku belum mikirin sih. Kayaknya gini harus di-prepare karena kan sesuatu hal yang pasti. Kenapa orang banyak yang takut sama kematian padahal udah pasti akan dihadapkan gitu. Akan dihadapi. Kenapa enggak di-prepare gitu? Kamu 89 aku 88 deh cuz I like 8's my favorite number. 88, oke. Aku nggak ngerti orang-orang yang mau hidup untuk selamanya. Kan ada kadang-kadang orang yang berusaha mencari keabadian. For me, hidup akan sangat membosankan kalau tidak pernah berakhir. Benar. Hidup itu indah karena segala pengalaman yang kita rasakan dan kita tahu pasti ada akhirnya, dan dari situlah kita bisa reflect upon our life dan menyadari bahwa kita udah benar-benar hidup atau enggak. Benar. 88. Ya. Gimana matinya? I hope in my sleep. Kan pengen. Nah, kalau pengen berarti kan pengennya pas lagi tidur ya? Iya, jadi nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa suffering. Jadi ada pepatah ngomong kita tuh akan meninggal sama aktivitas yang akan sering kita lakukan. Lagi kerja dari dong. Dari 4 sampai 5 aktivitas, serius. Oh ya? Kalau aku sih udah kebayang kayaknya aku meninggal pas lagi main PS. Oh ya? Main PS tak lewat gitu mati. Jadi kamu akan main PS sampai umur 89? Udah pasti. Oh udah pasti? Boys will be boys sampai kapanpun. Oh gitu? Jelas lah, pasti. Papa aku umurnya 74 gak pernah main PS seumur hidup. Beda dong. Beda generasi. Apa yang coba lucu nih, apa yang sekarang papa umur 74 masih ada yang hal-hal boys yang dia lakukan gak?
My dad is an anomaly. Papa aku tuh hidupnya dari aku kecil sama. Kalau kamu tanya papa kamu lagi ngapain sekarang, aku yakin 90% aku bener. Hidup dia tuh terstruktur segitunya. Korporat banget kali ya. Banget. Oke. Ini Berarti kamu pengen pas lagi tidur. ya. Coba kita breakdown aktivitas kamu apa jam 4 sampai 5. Lagi syuting kali? Apa yang paling sering aku lakukan? Wow, kerja. Kerja itu kapasitasnya macam-macam ya, di kantor sama tim, nge-QC, macam-macam. Meeting, semua Meeting. mikir ya. Orang kayak kita kan 24/7 kerjanya. Yes. Kita mana ada libur tuh ilusi. Aku tuh sampai di level buta hari. Ya, me too. Karena semua hari sama, cuma inget tanggal. Oh, Iya. Cinta datang tanggal 21 gitu. Ya, bener. Inget tanggalnya, cuma ini hari apa ya? Sekarang hari apa ya? 21 Oktober. Harinya aku nggak tahu, berarti Iya. sekarang hari Senin. Apa tadi? Kayaknya lagi syuting atau lagi meeting. Nih lagi meeting, meninggal. Atau kalau hidup aku sekarang lagi dalam fase benar-benar bangun tidur, makan, kerja, tidur, bangun. Pokoknya it's only work. Makanya maybe that's why I feel lonely. Oke. Bahkan Kamu olahraga. punya hobi gak sih? Tadinya ya hobi aku olahraga, tapi udah terkonsumsi sama pekerjaan karena saking Nah banyaknya. itu yang nggak boleh tuh sebenarnya. Hobi jadi aku kan suka banget main game. Terus ada tawaran kerja live streaming. Enggak, gue kapan jadi manusianya kalau gitu. Jadi kan hobi kan konsepnya harus kita ngeluangin waktu, ngeluangin uang, tenaga. I'm not human right now. I think that's why I'm quite miserable. Kapan dong balik jadi manusia lagi dong? Kapan guys? Semua lagi ngeliat HP. Hah? Desember. Oh oke. Desember baru bisa jadi manusia lagi. Kasihan banget sih. Ya, I have a lot Mahal of loh jadi manusia loh. I have a lot of responsibilities. Kayak tahu nggak kenapa aku menjerumuskan diri aku ke dalam pekerjaan? Biar aku nggak ngerasain apa-apa. Oh gitu. I think Jadi so. ini I think it's how I numb tempat lari myself. tempat lari ini sekarang. I think so. Jadi hobi larinya sekarang lari ke kerjaan. Oke. Menarik juga ya. Iya. Desember baru bisa jadi manusia ya. Ngapain tuh ntar jadi manusianya? Ngerayain ulang tahun Klaus. Klaus itu yang di balik layar guys. Liburan berarti ya. Emang- Fase keempat sekarang berarti. Berapa menit itu Bram? 75. Anjing kita ngobrol panjang juga ya. Bisa di-cut-cut kan? Iya. Tapi gak peduli sih, aku gak peduli sama durasi. Oh oke. Jadi sekarang fase keempat. Ada dua nih, ada dua sub poin. Poin pertama, apa yang kamu kejar nanti tuh yang pengen bangun empire tadi. Kalau sudah tercapai, kamu pengen ngomong apa nih sama kamu yang di masa depan? Ini kamu dari masa lalu ngomong ke yang masa depan kan? Oh masa lalu ke masa depan. Ya kan kamu ngomong nih ke diri kamu sendiri nanti kalau udah nyampe. Terserah mau ngucapin terima kasih kayak, Ya. mau ngucapin apa kayak terserah. Terima kasih udah sangat kuat menghiraukan segala negativitas dan juga remehan orang-orang sekitar kamu yang selalu ngerasa kamu itu biasa-biasa aja. Jangan sedih juga kalau kamu ngerasa nggak punya banyak temen karena itu bukan salah kamu. Oke. Sebagai manusia kamu memang memiliki kekurangan, tapi kalau kamu udah berjuang sekuat tenaga dan benar-benar sungguh-sungguh baik sama orang dan benar-benar sincere dan mereka masih tidak bisa menerima kamu, berarti They're lost berarti. they're lost. Dan enjoy life a little bit because you've already worked so hard for so long Nice banget itu. gitu. Berarti ntar kalau udah nyampe. And I hope kamu bisa relax sedikit dan melakukan apa yang membuat kamu bahagia dan gak selalu mengejar kesuksesan yang selanjutnya. Jadi harus And tahu that's- kapan berhenti. Yeah, I don't know when to stop. Hmm. I'm very disappointed in myself karena aku nggak pernah puas. Padahal aku tahu banyak orang hanya bisa bermimpi untuk bisa di posisi aku sekarang. Padahal kamu, ya paham, aku paham itu. Iya, Ini kamu lagi ngomong dari kamu sendiri ya berarti ya Iya. tadi ya. ya. Menarik tuh. And I hope you're happier now. Now dalam arti di masa depan. Betul. Berarti ntar pasti udah nyampe apa yang dia pengen capai, Pram. Dia yang di masa lalu, nyuruh yang di masa depan liburan. Kerja mulu dari kecil, dari 12 tahun kerja. Iya. Padahal aku nggak pernah ngejar uang loh dari kecil kan. Orang tua aku tidak mengandalkan aku untuk bisa hidup. Semua uang yang aku Gara-gara usus buntu tuh ya.
Iya, semua uang yang aku hasilkan buat aku, nggak pernah sepeser pun Nggak mama pernah papa mereka aku minta ya? minta. Menarik banget nih, tapi merasa kesepian. Iya, Berarti emang adil Tuhan ya. iya, Ada yang uangnya nggak punya, cuman hidupnya bahagia. iya. Yang terakhir, pas kamu udah meninggal nanti, memang tujuan podcast ini kan buat jadi black box. Kamu mau ngomong apa sama ke siapa? Yang belum ada di future, yang belum ada sekarang, di future nanti mungkin anak, mungkin cucu, mungkin siapapun. Umur 88 berarti kan sekitar 50 tahun lagi ya, berarti 2079 lah, 74 gitu nih. Podcast ini datanya bakal ditemuin tuh. Kamu ngomong apa dan mau ngomong ke siapa tuh? Coba. Biar sekaligus kita tutup. Gilanya aku nggak bisa, belum bisa ngebayangin punya anak dan keluarga, belum bisa ngebayangin. I still feel really young. Ya udah, berasumsi aja. Jadi aku nggak bisa bilang mau ngomong ke my future child karena bisa ngebayangin anak itu ada di dunia ini aja nggak bisa. Ya berarti ke siapapun terserah kamu, pilih aja. Mungkin ke Klaus mungkin. Di kelas di masa depan, atau mungkin ke anaknya Klaus, atau mungkin ke... Walaupun di masa depan orang-orang ini nggak ada juga nggak apa-apa, kayak orang tua aku nggak gitu. apa-apa dong. Oh, oke. Nggak apa-apa dong. Oke, wow, it's hard. Lebih susah ternyata ya. Lebih susah, mungkin karena aku sangat menyendiri. Oh gitu. Isn't it so sad that I'm so alone, that Sangat I have no sih. one to talk to? Lebih prihatin sih justru. Maksudnya ternyata aku baru tahu loh. It's Kamu so kurang teman crazy. ngobrol berarti. Maksudnya cuman Iya, teman ngobrol yang nggak boleh kerja. Memang harusnya ngobrol aja. it's so, iya nggak. Aku kasih sedikit. Aku nggak punya temen ngobrol yang bukan temen kerja. Nah, aku kasih sedikit contoh. Kita pernah bikin challenge, saya pernah inget gak waktu kita di Pramuka. Kurang lebih aku tuh sama kayak kamu nih circle-nya. Cuman aku tuh punya tim inti yang 5-6 orang. Itu yang Pram dari kuliah, aku temen dari SMA ada. Kita tuh 5-6 orang ini udah jalan 10-15 tahun bareng. Dan menurut riset itu di atas 5 tahun kita akan sampai mati temenan. Nah, kita tuh sampai pernah bikin challenge. Pas kita ayo kita nongkrong. Segmennya itu kita menjadi manusia namanya. Ayo kita jadi orang, jangan lupa jadi manusia. Iya. Kita nggak boleh ngomongin kerjaan sedikit pun. Tetap aja nggak bisa loh. Gue ada konsep nih. Itu kan udah jadi ranah kerjaan kan. Nah memang ternyata teman ngobrol yang nggak boleh kerja itu ternyata penting banget ada. Kamu harus cari. Kalau nggak ada, buat. Ya, I think aku udah nge-place value aku dalam pekerjaan aku. Karena itu yang aku lakukan seumur hidup aku. Sehingga aku udah gak tahu siapa diri aku di luar pekerjaan aku. Ih serem banget Cin. Yeah, I know. Kok ngeri banget ya? Jadi serem. Oke, jadi Mau ngomong ke siapa coba? Jadi anak pun kamu belum kebayang gitu. Berarti seandainya apa yang kamu capai ini terserah. Warisannya akan kamu ke siapa? Legasi yang akan kamu bangun? ini deh, mungkin ke anak-anak muda secara luas. Boleh dong, boleh. Ke siapapun boleh. Ke siapapun Oke. boleh. Jadi aku tahu dalam budaya Indonesia itu anak-anak cenderung dipaksa untuk harus selalu menerima orang tua mereka apa adanya, terlepas dari apa yang mereka alami di rumah. Mungkin ada teman-teman yang maaf banget punya orang tua yang abusive, mau itu secara mau itu secara verbal, mau itu secara fisik. Mungkin ada teman-teman yang mimpinya nggak terrealisasi karena paksaan orang tua harus mengikuti jalur tertentu. Yang aku pelajari adalah kita berusaha sebaik mungkin menghormati orang tua, dalam arti nggak berkata kasar kepada mereka dan juga tidak menjahati mereka, itu tentu ya, of course. Tapi aku merasa membuat boundary antara kita dan orang tua itu sangat-sangat etis, sangat-sangat wajar demi kesehatan mental kita sendiri. Jadi walaupun aku punya orang tua yang masih sama-sama and I love them so much, mereka pun bukan orang tua yang sempurna. Dan suatu hal yang aku lakukan sekarang di usia ini adalah membuat boundaries atau batasan. Jadi mungkin orang lain bakal nganggap aku durhaka ya. Gak ketemu keluarga sering-sering. Aku mungkin ketemu orang tua aku setahun 2 kali. Setahun 2 kali mungkin hanya 2-3 hari. Tapi quality dong. Quality iya. Tapi I do it on purpose. Karena aku memilih untuk berada bersama keluarga aku selama 2-3 hari. Tapi aku menyayangi mereka, senang bertemu mereka. Dan aku pun membahagiakan mereka karena tidak membuat konflik. Daripada sering-sering ketemu. Tapi konflik.
aku merasa dihakimi Ngerti. dan pandangan dunia kita itu tidak sama. So sometimes protecting yourself from your parents yang mungkin kadang-kadang tidak berniat menyakiti kita, tapi menyakiti kita itu sah-sah aja karena itu akan membuat hubungan kita sama keluarga lebih harmonis. Dan damn, ini sorry ya kalau anti klimaks banget. Enggak kok. I think right now my life is I'm just so alone that I can't imagine my future in terms of my social life. Kalau future dari segi karir aku bisa imagine aku akan terus berjuang untuk melakukan yang terbaik. Tapi kalau masa depan aku dari segi circle atau kehidupan sosial, because it doesn't exist right now, I can't think about. Gak bisa dibayangin tuh. Oke kalau gitu. Berarti kamu nih lagi ngomong sama anak muda tahun 2024. Enggak dong. Oh, ini masih masa depan ya, 50 tahun lagi. Iya, tahun 2070. Mungkin mereka udah pacaran sama AI, mungkin mereka udah kita nggak tahu sekarang. Aku lihat di TikTok ada podcast ngobrol sama AI itu ngeri banget loh. Aku punya teman-teman yang ngobrol sama AI. Udah ada sekarang kayak siapa tuh si Joaquin Phoenix ya main ya? Apa Her ya? Itu udah cukup lama kan filmnya. Tapi bahkan di masa sekarang ada orang yang ibunya meninggal, saking kangen sama ibunya dia ngelatih AI-nya untuk bisa berbicara seperti ibunya. Dan setiap hari dia berbicara dengan ibu versi AI. Untuk ngobat, tapi jadi gila gak sih? Jadi gak ada penerimaan. I think it's unhealthy. Kalau udah gak ada, udah lah ya. Iya. Oke, berarti itu pesan Cinta Laura untuk anak-anak muda di tahun 2074 ya. Dan pesan aku buat semua untuk anak-anak zaman sekarang, jangan pernah berpikir bahwa orang itu hidupnya sempurna. Mau se-perfect apapun kita, mau se-confident apapun kita terlihat dari luar, semua orang punya konflik mereka masing-masing. And I always say sometimes orang-orang yang terlihat happy di luar adalah orang-orang yang paling memahami kegelisahan, keresahan, dan kesulitan hidup. Yang terlihat happy ya. Iya. Yang postingannya bahagia berarti sebenarnya gak bahagia-bahagia banget itu hidupnya. Oke, itu tutupnya cakep. Cut. Good. Thank you.